Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, muslimin dan muslimat pemirsa Najia TV, azillahu wa yakum jami'an. Rasa syukur dan puji yang sedalam-dalamnya kita persembahkan kembali kepada Rabbil Izzati wal Jalalah, Allahu tabaraka wa ta'ala, Rabbuna yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, hidayah, taufik, kesehatan dan kesempatan kembali kita berhadir di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang terus tegak menegakkan kebenaran dan menyampaikan risalah an-nubuwah. Dan semoga kita yang hadir hari ini juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan tuntunan yang beliau tinggalkan kepada kita dalam mengharungi kehidupan kita di dunia ini, penuh dengan tantangan, ujian, cobaan, fitnah. Kalaulah tidak dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan jauh jalan melangkah dan mungkin akan tersesat dari jalannya dan tidak dapat pedoman. Maka salah satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di antara sekian banyak kaum muslimin yang menisbahkan dirinya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ikutnya kita dengan sunnah Rasul bukan hanya slogan, bukan hanya dakwaan atau bukan hanya sebagai casing atau tampilan, tetapi yang kita harapkan adalah kita betul-betul menjalankan sunnah ini zahiran wa batinan, yang nampak dan yang tersembunyi semuanya kita amalkan. Karena ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan melihat rupa kita, bentuk kita, fisik kita, tapi juga akan Allah melihat hati kita dan amalan-amalan kita. Tentunya kita terus memperbaharui tajdidul iman, memperbaharui iman kita dengan menambah ilmu, duduk sejenak di antara majelis-majelis ilmu yang dengannya insyaallah taala akan memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap berupaya agar cahaya nur itu terus berada di hati kita. Karena tidak ada jaminan kepada kita apakah cahaya itu akan tetap berada di hati kita ataukah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu kita semangat dalam menuntut ilmu, semangat datang kajian, semangat datang mengunjungi bahkan tempat yang jauh pun kita datangi, tapi lambat laun terguras waktu dan memang sunnatullah iman itu pasang surut. Terkadang kita termotivasi, terkadang kita kurang semangat. Dan ini adalah salah satu prinsip kita, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya al-imanu yazidu wa yankus wa yazidu bis ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu fluktuatif, iman itu bisa bertambah,
Iman itu bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka salah satu untuk memupuk hati kita agar selalu dekat dengan Allah, berkawan dengan orang soleh, mujalasatu alil khair, mengunjungi majelis-majelis ilmu, membaca, mentadabburi, dan juga dalam muzakarah. Ini adalah salah satu kiat kita untuk agar istiqomah di atas manhajnya. Karena mempertahankan manhaj Rasulullah SAW itu sangat sulit. Mencari hidayah sangat sulit, tapi mempertahankan di atas hidayah itu jauh lebih sulit. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas jalan yang mulia ini. Ikhwati wa akhwati azilkum jami'an, masih kita membahas kitab Rasail Silsilah Fadilah yang dikarang oleh guru kita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala. Di penjelasan kaifa takunu miftahul lil khair, bagaimana kiat-kiat kita agar termasuk golongan orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Pada poin yang pertama dahulu kita telah menjelaskan salah satu kiat yang pertama, yaitu kita jelaskan Allah adalah sebaik-baik pembuka pintu kebaikan. Poin yang kedua, bagaimana kita akan termasuk ke dalam golongan kiatnya mencari membuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan, adalah al-amru tsani, itu pembahasan yang kedua, tauhidullah azza wa jalla wa ikhlasuddin lahu. Yang kedua dijelaskan oleh Syekh dalam kitabnya ini, untuk kita berupaya menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama baginya semata. Tauhid adalah seutama-utama perkara yang akan membuka pintu kebaikan. Syekh katakan an-na'lama anna a'zama mafatihal khair wa ajallaha 'alal itlaq tauhidullah. Jadi kita ketahui bahwasanya seutama-utama mafatihul khair, pembuka pintu-pintu kebaikan itu adalah secara mutlak, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kalau pembagian tauhid kita sudah beberapa kali jelaskan dan juga telah dikaji, ya, pada pembahasan sebelumnya. Kita tidak berdalam di sini, ya. Tauhid terbagi kepada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, ini telah kita bahas dan juga kajian-kajian terus akan di kitab-kitab tauhid. Nah, jadi ini adalah seutama-utama pembuka pintu kebaikan. Ya, seseorang kita tidak akan sampai menjadi mafatihul khair sebelum akidahnya bersih, tauhidnya benar. Dan semata-mata dia mengikhlaskan agama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tauhid huwa miftahu kullu khair. Ini kata saya. Dan tauhid adalah pembuka pintu semua kebaikan. Dengan kita mengenal tauhid, ya, akan jelas kepada kita larangan-larangan dari tauhid. Akan terbuka kepada kita pintu-pintu kebaikan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid yang benar akan mengajarkan kepada kita bentuk keyakinan yang terhunjam di dalam sanubari kita ini, yaitu keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wujudillah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semua-semua yang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita ketahui secara itlaq.
Bagaimana kita memahami tauhid, konsep tauhid rububiyah? Bagaimana kita memahami konsep tauhid uluhiyah dan asma wa sifat? Dan kesemuanya itu adalah pintu kunci membuka pintu kebaikan. Dan juga tauhid wa huwa miftahul jannah. Jadi tauhid itu adalah membuka pintu surga. Ya, kuasa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah datang sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Bazzar rahimallahu dalam kitab Musnadnya. Hadis ini diriwayatkan dari Muaz bin Jabal bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, miftahul jannah syahadah alla ilaha illallah. Miftahul jannah syahadah alla ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah syahadah alla ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Ya, maka mustahil seseorang akan bisa masuk surga ya kecuali dia memiliki kunci ini. Nah, maka di sini ya, walaupun hadis ini kita lihat ada ta'liq dari para ulama tentang hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya di nomor hadis 2660, dan dia berkata, ini hadis dari Syahar bin Huwaish, yaitu dia tidak mendengar langsung dari Muaz bin Jabal ya, dia tidak mendengar langsung dari Muaz bin Jabal ya, mauquf. Dan hadis ini beberapa catatan, dan ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi kata Syekh maknanya hakun sahih. Tapi makna ini adalah hak atau sebuah kebenaran yang nyata, yang tidak ada lagi keraguan padanya. Jadi hadis ini ada lagi syawahid yang lain, dan juga ditunjukkan dengan dalil-dalil yang lain yang bermacam-macam tentang penguatan ini ya, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, ini hadis sahih, terdapat dalam kitab Sahih Muslim penguat hadis ini ya, nomor hadis 234 di dalam kitab Sahih Muslim. Apa dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Qala ma min abdin yatawaddau fayublighu al-wudu aw fayusbighu al-wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ila akhirih, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Nabi SAW katakan, ma min abdin yatawadda, tidaklah salah seorang di antara kalian, dan tidaklah salah seorang hamba dia itu berwuduk, kemudian dia sempurnakan wuduknya ya. Ini perlu isbagil wudu alal maqarih. Kita perhatikan ikhwah sekalian, banyak kita ya, ini kajiannya tentang menjaga wuduk. Maka perhatian kita agar fayusbighul wudu, sempurna wudu itu sempurnanya. Karena banyak juga kesalahan-kesalahan seputar wudu ya, dilakukan oleh sebahagian hanya sembarangan saja ya. Basuh tangan ternyata sikunya tidak kena, basuh kaki ternyata tumit kena. Nah, ini ya wudu yang tidak sempurna, dan juga nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sempurna wuduknya seperti wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma yaqul, kemudian setelah itu kita membaca doa setelah wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya,
illa futihat lahu abwabul jannah. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakan baginya pintu surga. Pintu surga yang mana? Lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Pintu surga yang 8. Jadi pintu surga itu adalah 8. Ats-tsamaniyah. Yadkhulu min ayyuha asya'a. Dia akan masuk pintu mana saja yang dia akan kehendaki. Di sini ya, keutamaan hadis ini yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Setelah kita menyempurnakan wuduk, kemudian kita membaca doa setelah wuduk. Nah, ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, di sini taklik daripada Syekh katakan fat-tauhidu miftahul jannah. Maka tauhid itulah kuncinya surga. Mafhum mukhalafahnya, wa man lam ya'ti biha jannah. Ya. Dan barang siapa yang tidak datang dengan membawa kunci ini, dia ya tauhid ini, dia tidak akan masuk surga. Jadi pintu seperti kita masuk ya ke rumah kita atau masuk ke ya masjid, kemana saja kita harus membawa kunci, tidak akan bisa masuk ke dalamnya kecuali dengan kunci. Ya. Maka kunci surga itu adalah tauhid. Maka ini yang harus kita ikhwas sekalian pertahankan terus agar kalimatut tauhid terus ada di rongga dada kita. Jangan keluar dan tercabut sampai kita diwafatkan di atasnya. Dan dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa yang akhir hayatnya ditutup dengan la ilaha illallah akan masuk surga berapapun amal yang dia kerjakan. Maka ini doa kita yang senantiasa kita ucapkan ya, dalam doa-doa kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu dan kuasa melafazkan terakhir kalimat yang mulia ini, kalimat tauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan lakinu mau takum. Lakinu mau takum. Dalam kitab Sahih dalam kitab Ahkamul Janaiz yang dikarang oleh Syekh Albani, itu bab ada talqinul mayyit. Bab mentalkin mayit, membimbing saudara kita yang akan meninggal dengan kalimat tauhid. Bukan setelah dia meninggal. Nah, ini kebanyakan banyak ikhwas sekalian ya yang dengan hadis ini mereka mengatakan membaca talqin itu di kuburan. Ya, tidak ada faedahnya lagi. Kenapa? Karena yang kita bimbing itu waktu sakaratul maut. Kalau dia sudah ruhnya sudah kembali kepada Allah. Untuk apa lagi kita ajarkan? Dia tidak akan mendengarkan kita lagi. Tidak ada faedahnya. Maka di sini karena di situ perjuangan ya kita ini dalam sakaratul maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna mauta la sakarat. Ya, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka kita berlindung agar diberikan kemudahan. Nah, jadi kita di situ terus membimbing agar saudara kita ini ya mampu di akhir helaan nafasnya dia lafazkan la ilaha illallah. Ini yang ditangisi, yang disedihkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamannya yang dia cintai, yang membelanya, tidak mampu mengucapkan kalimat ini waktu sakaratul maut. Qul ya am, katakan hai pamanku kalimat ini la ilallah, aku akan cukup ini sebagai hujah bagiku nanti menolongmu di hadapan Allah. Ya, tapi tidak mampu dia. Maka ini ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pahami ya
Dan barang siapa yang tidak datang dengan kalimat ini tidak akan mampu, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Ya. Jadi mereka mau berbuat apa, mau beramal, ya kan, mau beribadah pagi, siang, sore, malam, ya. Tetapi tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada faedahnya di sisi Allah. Artinya apa? Seluruh manusia setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun jenisnya, apapun bangsanya, apapun rasnya, apapun kulitnya, matanya, rambutnya, semuanya wajib mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka ini yang Raja Najasyi, ya, yang dikirimkan surat, beliau menerima surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menerima hijrah pertama, ya, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, ya. Raja Najasyi menerima mereka walaupun, ya, waktu itu utusan dari Quraisy, ya, untuk berupaya untuk mengembalikan mereka, yaitu Amr bin As, ya. Amr bin As utusan Quraisy, waktu itu masih dalam keadaan Quraisy, agar Raja Najasyi mengembalikan mereka ke kaumnya. Terjadi dialog yang panjang. Akhirnya Raja Najasyi, ya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abu Thalib, dan beliau menyatakan keislamannya walaupun ditentang oleh rakyatnya. Setelah pemberontakan kemudian ditumpas oleh Najasyi, dan beliau wafat dalam keadaan Islam dan rakyatnya beragama Nasrani. Dan dialah yang disolatkan oleh Rasulullah SAW, satu-satunya manusia yang disolatkan oleh Rasulullah SAW dalam solat gaib. Tidak pernah Rasulullah SAW mengadakan sebelumnya dan sesudahnya solat gaib kecuali kepada Raja Najasyi, ya. Begitu kemuliaannya, dan bahkan keutamaan Raja Najasyi ini, beliau, ya, sewaktu hidupnya Rasulullah SAW menjadikan Raja Najasyi sebagai perwakilannya untuk menikahkan dia dengan Ummu Habibah. Kenapa Ummu Habibah dihadapkan dengan persoalan yang sulit? Suaminya yang murtad masuk agama Kristen, ya, waktu di Habasyah itu, kemudian dia mengajak Ummu Habibah untuk dia kembali melaksanakan minum mabuk bersama orang Nasrani, ya. Begitu ikhwas sekalian, hijrah, ya, kemudian sampai di Habasyah murtad. Dan ujian kepada Ummu Habibah, 3 saja pilihan: mau mengikut suaminya, atau balik ke Mekah yang akan disiksa oleh saudaranya, atau bertahan sebatang karat bersama kaum muslimin. Akhirnya dia memilih untuk bersama kaum muslimin di Habasyah dan tidak mau ikut pada suaminya yang murtad. Akhirnya suaminya meninggal dalam keadaan mabuk, ya. Setelah itu datang kabar setelah masa iddahnya selesai, Rasulullah SAW mewakilkan kepada Raja Najasyi untuk meminang Ummu Habibah, dan sekalian dia sebagai yang diwakilkan oleh Rasulullah SAW. Ya, begitu ikhwas sekalian, ya, mempertahankan kalimatut tauhid, berjuang, berjalan, meninggalkan, ya, untuk hijrah, tapi akhirnya murtad. Dan itu juga banyak, ya, kejadian-kejadian. Ada yang berada di saf Rasulullah SAW berperang, besoknya berada di saf orang-orang orang-orang kafir. Maka itu iman. Yazid yuqallib, hati ini berubah-ubah. Maka ini yang kita takutkan menimpa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan tentang perihal orang-orang kafir,
la tufattahu lahum abwabas sama. Di dalam surat Al-A'raf ayat 40. Al-A'raf ayat 40 Allah katakan, la tufattahu lahum abwabas samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya. Perihal orang-orang kufar, Allah katakan mereka tidak akan masuk ke dalam pintu-pintu surga. Tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga, ya, sampai seekor onta akan masuk ke lubang penjahit. Ya. Bagaimana seekor onta akan masuk ke lubang penjahit? Mustahil. Ya. Itulah keadaan orang-orang kafirin. Tidak dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit dan tidak dibukakan kepada mereka dan tidak mereka dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Inilah ikhwah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan kita yang ya kita masuk Islam karena keturunan, ya, kakek kita, ayah kita Islam sampai ke atas. Kita sudah melafazkan talafuz la ilaha illallah. Sementara saudara-saudara kita masih berjuang untuk mencari hidayah ini, untuk mencari kalimat ini, ya. Tapi kita jangan beranggapan kita yang sudah lama Islam ini lebih mulia lagi orang yang mu'allaf. Kita lihat hari ini subhanallah, ya. Mereka yang baru masuk Islam, pemahaman agamanya, hafalan Al-Qur'annya, hafal hadisnya tidak sebanding dengan kita yang Islam keturunan. Bagaimana semangat, ya, orang-orang saudara-saudara kita yang mu'allaf, subhanallah, ya, belajar dan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Islam itu dari hatinya. Maka kebanyakan kita karena faktor keturunan ini syukur alhamdulillah. Tapi apakah kita, ya, tidak mau belajar lagi tentang Islam? Nah, ini penting kita untuk belajar terus tentang syahadat ini. Dah, perihal orang kafir tadi, la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Al-jannah la yumkin dukhuliha illa bitauhid. Surga itu tidak mungkin dimasuki kecuali dengan tauhid. Ya. Tidak akan bisa masuk ke dalamnya kecuali dengan tauhidullah. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dan disahihkan dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi. Dan juga dibenarkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil, di mana Rasulullah SAW katakan, ya, la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minatun. La yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali diri yang mukmin. Ya. Illa nafsun mu'minah. Kecuali seorang mukmin. Ya, jadi dengan demikian jelas kepada kita ikhwas sekalian ini jaminan, ya, bahwasanya yang akan masuk surga itu nanti hanya orang yang beriman kepada para rasul, kepada Rasulullah SAW. Kalau nabi sebelum mereka beriman kepada para nabi sebelumnya. Dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah hiya kalimatut tauhid. Maka la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid, hiya miftahul jannah. Ini seperti yang telah kita jelaskan. Lakin kata Syekh, hadzal miftah la yatahaqqaq amaluhu wa la yatahaqqaq dukhulu abdul jannah illa idza haqqaqa syuruti hadzal kalimah. Nah, maka kunci ini tidak akan benar, ya, tidak akan benar pengamalannya dan tidak akan bisa masuk seseorang hamba ke dalam surga kecuali dia memahami syarat-syarat kalimat ini, kalimat
La ilaha illallah. Syurutul hadhil kalimah. Jadi bukan hanya sekedar melafazkannya tanpa mengetahui syaratnya. Syarat dan rukun dari kalimat ini. Dan dengan demikian dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, walihadza dzakara Imam Bukhari rahimahullahu fi kitabih sahih dari Wahab bin Munabbih. Ya, ini telah diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Wahab bin Munabbih, dan Wahab bin Munabbih ini adalah salah seorang ulama at-tabi'in. Ulama at-tabi'in. Maka beliau pernah ditanya, ini Wahab bin Munabbih pernah ditanya, qila lahu, ditanyakan kepadanya Wahab bin Munabbih, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Qala bala. Maka Wahab bin Munabbih katakan benar. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Ya. Tetapi tidaklah sebuah kunci itu kecuali kunci itu memiliki apa nama itu? Gigi. Tidak mungkin kunci itu polos saja. Ya, pasti kunci itu memiliki gigi kunci. Ya, ini kata Wahab bin Munabbih. Lahu asnan. Fa in ji'ta bi miftahi lahu asnan futihalat. Ya. Maka apabila engkau mendatangkan kunci ini yang memiliki gigi-gigi, engkau bisa membuka dengannya. Ya. Jadi ikhwas sekalian, kalau kunci itu tidak punya gigi, ya, seperti akhi Budi itu ya, pengalaman itu, mungkin bisa dibuka, ya. Pasti punya gigi-gigi. Nah, di sini ukurannya begitulah ahli kunci, ya enggak? Sebegitu banyak gigi-gigi itu tidak ada yang sama. Nah, ini kata Wahab bin Munabbih, wa illa lam yuftahla. Kalau tidak memiliki kunci gigi-gigi itu tidak akan dibukakan bagimu. Nah, jadi ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalimat la ilaha illallah itu mempunyai syarat. Musyiran bidzalika ila syuruti la ilaha illallah. Jadi ini menunjukkan syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah allati la yanfa'u bi la ilaha illallah illa idza haqqaqat wa utiya biha. Yang artinya tidak akan bermanfaat padanya la ilaha illallah kecuali dia menerapkan, mempraktekkan apa yang diminta dari syarat itu. Jadi syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Dan dia mengetahui syaratnya. Kama ja'at fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah datang dari kitabullah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat daripada la ilaha illallah itu terkadang syurutu sab'ah. Syarat daripada rukun syahadat itu ada sab'ah. Berapa itu? 7, ya. Yang terkenal dengan syurutu sab'ah. Ya. Ini disebutkan oleh ahlul ilmi, ya, oleh para ulama, ya, dan juga telah dijelaskan dalil-dalilnya di dalam kitab tauhid, ya. Dan kita tidak memperpanjang penjelasan ini kecuali kita sebutkan saja apa itu syurut-syurut dari kalimat la ilaha illallah. Yaitu sab'ah asyurut. Syurutu sab'ah. 7 syarat. Apa itu al-ilmu? Ya, ini dijelaskan di dalam kitab tauhid, bagaimana panjang penjelasannya. Al-ilmu bima'naha nafiyan wa itsbat al-manafi lil jahil. Yang pertama ilmu. Itu artinya dia menafikan dan mengisbatkan. Menafikan apa? Menafikan tidak ada ilah, tidak ada yang pantas diibadahi dengan benar. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Nafi. Wa itsbat, dan menetapkan hanya Allah lah yang pantas diibadahi dengan benar.
Al-ilmu juga al-manafi lil jahal. Ilmu juga menghilangkan kebodohan. Jadi kita harus tahu dengan ilmu. Nah, ini dikenal dengan ilmu bima'rifatillah. Ilmu mengetahui Allah, ilmu bima'rifati dinillah, ilmu mengetahui agama Allah, ilmu bima'rifati nabi Allah, ilmu mengetahui nabi Allah. Ini terus kita perdalam ikhwah sekalian, ya, terus kita perdalam usulul thalathah, ya. Ini dengan kita ilmu, ya, dengan berilmu tentang tauhid, ini akan menafikan, ya, peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan hanya Allah lah yang akan kita ibadahi. Yang kedua al-yakin, ya, yang kedua surut yang kedua al-yakin, al-munafi li syak war raib. Yakin itu menghilangkan keraguan-raguan di dalam hati, keraguan-raguan, ya. Al-yakin letaknya di hati. Yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidnya. Dan yakin ini al-yakinu mahalluha fil qalb. Yakin itu adalah letaknya di hati. Jangan kata pepatah yakin lai percaya indah. Ini sifat-sifat orang munafik. Jadi dia menafikan keraguan-raguan. Kalau dia sudah yakin, seyakin-yakinnya, dia tidak ragu lagi, ya. Tidak ragu lagi mengamalkan syariat Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau belum sempurna yakinnya, masih ragu-ragu, ya enggak? Kalau iko diamalkan mereka baru caro, ya enggak? Kalau iko dilakukan mereka berang orang kawak. Nah, ini belum yakin, ikhwan sekalian. Nah, jadi ini, ya, sejauh mana keyakinan kita kepada agama Allah ini itu menunjukkan amalan kita. Tidak ragu lagi dalam beragama ini. Azan. Baik, kita skor dulu untuk azan, setelahnya kita lanjutkan. Allahu taala a'lam bishawab. Yang ketiga adalah as-sidqu al-munafi lil kadzib. Syurut yang ketiga itu as-sidq, kejujuran. Jujur itu meniadakan kedustaan. Jadi jujur, as-sidq, ya, benar-benar jujur meyakini Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai ilah dan menjauhkan dari kebohongan dari dirinya. Nah, bagaimana dia orang jujur, ya, betul-betul, ya, termaktub dalam dirinya itu nilai kejujuran. Benar-benar imannya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dakwaan di mulut, ya, tetapi amalannya jauh dari nilai kejujuran kepada Allah. Nah, yang keempat adalah al-ikhlas, al-munafi li syirki war riya. Ikhlas itu akan meniadakan atau menjauhkan syirik dan riya. Maka dia betul-betul beramal itu karena Allah semata, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan daripada makhluk. Ini meniadakan syirik besar dan syirik kecil, ya. Dia betul-betul ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Apapun dia lakukan, beramal, berinfak, bersedekah dan semua ketaatan yang dilakukan adalah ikhlas semata-mata karena Allah.
Ya. Kemudian selanjutnya wal mahabbah, dan kecintaan. Al munafi lil bughdi wal qarah, ya. Kecintaan itu akan meniadakan kebencian dan ketidaksukaan. Jadi betul-betul dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al mahabbah, betul-betul bagaimana cintanya yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ada yang dia cintai, ya, kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya dengan betul-betul kecintaan yang tulus dari hatinya. Ini akan meniadakan kebencian, ya. Lawan dari cinta itu adalah benci. Bagaimana dia mencintai dan mencintai orang yang mencintai Allah, ya. Dia mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Ini banyak ikhwas sekalian orang mengaku mencintai Allah tapi dia memusuhi orang yang mencintai Allah. Nah, benar enggak, jujur enggak tauhidnya? Kalau benar tauhidnya, pasti dia membela orang yang membela agama Allah. Ini yang kita doakan kepada Allah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku berdoa kepadamu ya Allah untuk mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amalan-amalan yang menghantarkan aku menjadi mencintaimu. Ini doa ini ma'alan subhanallah. Al-mahabbah, ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Jadi benar enggak surut yang keberapa itu? Yang kelima. Baru nanti benar la ilaha illallahnya. Kalau enggak tentu rusak giginya. Kalau rusak satu gigi kunci itu gimana? Maka kunci itu akan jadi rusak. Tidak bisa masuk ke dalamnya. Walaupun dia ucapkan, walaupun dia coba untuk membukanya, pintu itu tidak akan terbuka karena giginya rusak. Nah, ini dalam maknanya ikhwas sekalian. Maka nanti para ulama mengatakan tidak berfaedah la ilaha illallahnya itu kecuali dia memenuhi syarat-syarat ini. Ya. Yang keenam adalah al-inqiyad wal inqiyadu al-munafi litarak. Bersegera melakukan dan lawannya adalah meninggalkan. Jadi apa yang menjadi syariat dia segera lakukan, mubadarah, dia bersegera, tidak lagi tanya-tanya. Kalau sudah Allah katakan dan Rasul katakan, dia bersegera untuk meninggalkannya tanpa berfikir lagi. Kata para sahabat, sami'na wa ta'ana. Kami dengar dan kami patuhi, ya Allah, karena ini syariatmu. Begitu para sahabiat dulu, turun ayat hijab, mereka lari ke rumahnya, ya, ditutup seluruh tubuhnya, diambil gorden-gorden itu, karena itu sebuah kewajiban, tidak berpikir lagi, ya. Kalau sudah itu syariat Allah, dia lakukan, bersegera melakukannya, walaupun terkadang itu sangat bertentangan dengan hawa nafsunya, tapi karena ini sudah syariat Allah, dia lakukan sesuai kesanggupannya. Nah, ikhwas sekalian, ini lawannya meninggalkan, ya. Jadi benar enggak dia melakukan syariat Allah, perintah Allah itu dalam semua kehidupannya, ataukah pilih-pilih? Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman kepada sebahagian kitab dan engkar kepada sebahagian kitab. Kalau yang sesuai selero diamalkan, kalau tidak sesuai selero ditinggalkan.
belum sempurna kalimat la ilallah. Artinya apa? Rusak satu gigi dari kunci tadi. Ini ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, surut yang keenam. Ya. Yang ketujuh, wal qabulu al munafi lirrad. Syarat yang ketujuh yaitu menerima dan meniadakan menolakan. Ya. Artinya al qabul, menerima semua syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan, membantah. Maka orang-orang beriman itu benar syahadatnya, ya kalau itu sudah perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka bersegera untuk menerimanya tanpa mencari hilah lagi, tanpa mencari akal-akal yang lain, ya, atau mencari seribu pembelaan, atau mengedepankan perkataan yang lain selain perkataan Allah dan Rasulnya, mendahulukan perkataan makhluk, ya, mengurukan perkataan guru. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang beriman, jangan kamu dahulukan perkataan siapapun di antara perkataan Allah. Nah, ini kita terima ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qabul, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita menolak. Kalau itu sudah sahih sunnahnya, ya, kita terima. Nah, ini yang terkenal dengan bait syair, ya, karena antum bisa mudah menghafalnya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqun ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha. Nah, ini yang 7 tadi. Ilmun yakinun, ya, ilmun yakinun ikhlasun wa sidqun ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha. Syarat tauhid atau syahadat tadi. Nah, ikhwati azillakum jami'an, ya, dalam bait syair dijelaskan oleh seorang ulama, Syekh Al-Alam Hafiz Hakami. Dia mengatakan tentang syarat yang 7 tadi atau syurutus sab'ah tadi, dia ungkapkan dengan syairnya, bait syairnya. Beliau katakan, qala rahimullah, wa bi syuruti sab'ah qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Nah, dengan syarat-syarat yang 7 ini sungguh telah diikat dan di dalam nas-nas wahyi telah benar adanya. Fa innahu la yantafi'u qailuha binutqi illa haitsu yastakmiluha. Nah, ini artinya, maka sesungguhnya tidak akan bermanfaat orang yang mengatakannya binutqi illa haitsu yastakmiluha, dengan ungkapannya, dengan perkataannya, kecuali dia sempurnakan syaratnya. Al-ilmu wal yakinu, al-ilmu wal yakinu wal qabulu wal inqiyadu qadirun ma'akul, ya, wasidqu wal ikhlas wal mahabbah, dan wal sidqu wal ikhlas wal mahabbah wafaqallahu lima ahabbah. Nah, ini dia bait syair yang beliau tulis, itu syurutu sab'ah, ya. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan dihafalkan ini untuk memudahkan kita ilmun yakinun ikhlasun wasidqun, ya, mahabbatin wan qiyadun wal qabulu. Bisa itu? Kita ulangi lagi. Ilmun yakinun ikhlasun wasidqun mahabbatin wan qiyadu wal qabulu. Nah, ini yang terkenal dengan syurutu sab'ah. Nah, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat yang agung. Fa hadhil kalimah al-azimah kalimatut tauhid allati hiya miftahul jannah. Dialah kunci surga, kunci surga.
Yajibu ala man arada, ini kata Syekh, ini inti kajian kita ini. Yajibu ala man arada an yakuna miftahan lil khair ala nafsi wa alal akharin an yuhaqqiqa tauhidillah. Jadi wajib atas setiap orang yang ingin dirinya masuk menjadi orang yang akan membuka pintu kebaikan, miftahan lil khair, ya, wajib atas dirinya dan orang lain, ya, untuk menerapkan kalimat tauhid ini. An yuhaqqiqa kalimatut tauhid, untuk menerapkan dalam kehidupan seharinya kalimat tauhid ini. Wa an yuhaqqiqa ikhlas lillah, dan dia menerapkan juga ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas semata-mata karena, dan betul-betul menerapkan keikhlasan kalimat tauhid dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Kemudian wa an yakuna mutabaghiyan fi amali, ya, dia juga hendaklah dia betul-betul sungguh, ya, melaksanakan dalam amalnya dan ketaatannya, wa qarabatihi, dan mendekatkannya, kulluha wajhulillah. Jadi dia hendaklah dia ikuti semua amalannya, ya, amalan kita itu, ketaatan yang kita lakukan dan qarabah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah itu semuanya dilandasi atas ala wajhillah, atas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari karunia Allah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ikuti dengan apapun amalan kita, ketaatan kita, ya, taqarrub kita, semuanya adalah dalam rangka ya taqarrub ilallah bi ibadati, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa yataqarrabu ilallahi azza wa jalla bil ihsan, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bil ihsan ilan nas. Jadi tidak saja kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, mengamalkan ajarannya, ya, juga dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu al ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Ini juga dikenal hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak saja berbuat baik kepada Allah, tapi juga berbuat baik kepada manusia. Jadi agama ini bukan hanya agama yang, ya, ke atas saja, tapi dia ke atas dan juga, ya, manusia. Wa thayyibul muamalah, dan pergaulan yang baik. Bagaimana mencerminkan seseorang itu betul-betul bersih tauhidnya, bersih agamanya, lihat hubungannya dengan manusia. Karena sebaik-baik manusia yang berhubungan dengan manusia yang lain itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh kedua, uswah. Jangankan ke sesama saudaranya, sahabatnya, sesama keluarganya, sesama musuhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan muamalah yang baik. Itu, ya, contoh yang suri teladan kepada kita ikhwah sekalian dalam, ya, benar tauhidnya. Jangan kita kebanyakan semakin lama mengaji, ya, semakin tinggi kaji, semakin tidak mau menyapa manusia. Kok bayu. Semakin tidak mau tersenyum kepada manusia. Maka ini al-ihsan ilallah wal ihsan ilan nas. Karena agama kita ini, ya, membumi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan sahabat, ya, anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kita telah membahas kitab itu sehari di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Rasulullah SAW bisa bergaul dengan anak kecil, ya, dengan
anak-anak dengan tetangga, dengan istri, dengan keluarga, dengan karib kerabat, semua itu contoh kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sunnah itu bukan hanya kita panjang jenggotnya kemudian celana kita cingkrang, itu bukan saja itu salah satu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tetapi sunnah-sunnah yang lain itu banyak yang harus kita praktekkan, banyak yang harus kita contohkan dalam penerapan kita sehari-hari. Maka cukuplah bagi kita Rasulullah SAW sebagai qudwah kepada kita, ikhwas sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Insan ayat 9, di mana Allah katakan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Ini Allah katakan, innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi kalian makan, ya, sesungguhnya kami memberi kalian makan itu adalah untuk Allah, karena Allah, liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak ingin balasan ucapan terima kasih dari kalian. Subhanallah, ini ikhwas sekalian. Jadi kalau kita membantu manusia, membantu saudara kita, memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan semuanya, itu dilandasi karena wajah Allah. Tidak perlu kita ucapan terima kasih dari manusia. Terkadang banyak Pak, ya kan, setelah kita bantu dia lupa, ya. Memang tabiatnya kita manusia, ya. Setelah kita bantu lupa, setelah kita pinjaman uang lupa, ya kan. Minjam lagi, kalau minjam lagi tidak lupa, tapi setelah dapat lagi lupa lagi. Nah, setelah selesai dibantu marah pula nanti kalau enggak dibantu, padahal hajatnya sudah itu. Ini memang tabiatnya manusia seperti itu, ya. Maka kalau kita mau bantu saudara kita, bantu. Kalau tidak dipulangkan, ikhlaskan kepada Allah, nanti di akhirat kalau kita minta, ya, kalau ada yang kita bisa bantu. Nah, jadi ya, ini akan menenteramkan jiwa kita. Mau orang berterima kasih kepada kita ataupun tidak berterima kasih kepada kita, la ubali syai', tidak kita butuhkan itu. Nah, ini tenteram kita. Mau dipuji ataupun mau dihina kita tidak menjadi pengaruh pada kita. Yang kita tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tenang. Kalaulah tidak ini, ikhwas kalian, sempit dunia ini. Mulai kita sudah payah, ya kan, sudah di luar kebiasaan, ya kan, adat istiadat, di bawah pergaulan kita, maka lapangkan. Maka ini yang kita bahas juga karena Syekh Abdul Razak, baru poin yang kelima itu, asyarah linsyirah sadar, 10 sebab melapangkan dada. Mudah-mudahan nanti hari Ahad pagi kalau sudah listriknya bagus, kita mulai insyaallah pagi Ahad insyaallah kita kaji ini kitab ini. Sebentar saja untuk menjelang subuh sampai syuruk. Mudah-mudahan nanti ada kita jadwalkan. Nah, jadi dada ini perlu ikhwas sekalian kita lapangkan, karena dada ini kunci semuanya, ya. Dan di situ pangkalnya. Kalau baik dada kita dan apa yang di dalam dada, rongga dada kita ini, maka tenang kita dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi ini kunci pengobat rasa rindu, pengobat rasa suka, rasa susah kita baca ayat ini. Renungi, kita ulang-ulangi, kita hafalkan dan kita pahami maknanya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kalian makan karena untuk wajah Allah. Kami tidak rela ada ucapan terima kasih dan syukur dari kalian. Nah, ini khas kalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya'malul a'mal wa ya'ti biha, maka dia beramal, ya, dan mendatanginya, ya, dia beramal terus, tidak mengindahkan orang lain, wala yuridu biha illa naila thawabillah, dia tidak inginkan darinya kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa talaba mau'iduhul azim, dan dia hanya mengharapkan janji dari Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
a'addahu tabaraka wa ta'ala li ibadihi al-mukhlasin, yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mukhlas. Apa itu janji Allah? Al-jannatu wal fauza minallah, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, setelah kita bersusah payah di dunia ini. Nah, ini poin yang kedua ini adalah mari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terus mendalami makna tauhid, pembagian tauhid, kemudian kita imani itu tauhid, ya. Yang tiga, kita laksanakan, kita ilmui terus, ya, dengan beramal dengannya. Insyaallah taala ini akan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang miftahan lil khair, sebagai orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Ikhwah sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala ini yang mungkin dapat kita bahas pada kesempatan malam ini. Semoga ada faedahnya kepada kita semua. Insyaallah taala poin pembahasan kita berikutnya yaitu di perkara yang ketiga, al-amru tsalis, yaitu sababan miftahan lil khair, al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Insyaallah taala semoga Allah mudahkan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan demi pembahasan ini. Ini yang dapat kami sampaikan, benar ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah datang dari ana sendiri. Ana mohon ampun. Nah, waktu bisa telah masuk, kita tutup demikian dengan baca khatam jelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.